Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini saya mau persiapan mau pergi untuk belanja mingguan karena buah saya habis. Jadi ditutup dulu. Maaf ya kalau pakai jilbab belusungan keluar, karena kalau saya biasanya keluar itu memang cari yang simple-simple aja kawan. Dan alhamdulillah cuacanya lagi cerah banget, jadi bagus. Beberapa hari tuh kayak mendung terus gitu teman-teman, jadi kayak mau kemana-mana itu mager gitu ya. Terus ini tadi alhamdulillah dari pagi itu cerah, jadi kayak alhamdulillah banget gitu. Oke, jadi hari ini saya mau pergi ke supermarket Tesco yang dekat dengan tempat saya juga. Paling jalan kaki sekitar berapa ya, 15 menit kali ya tuh. Nah, ini sambil saya jalan, sambil saya mungkin membagikan sesuatu yang sering ditanyakan ke saya terkait kok gelap ya, bentar, kameranya ini kayak gimana sih, nggak tahu lah, wes ya, biarin. Oke, jadi yang pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya itu adalah terkait surat rekomendasi beasiswa Chevening. Jadi pada pendaftaran beasiswa Chevening, kita itu diminta untuk mensubmit surat rekomendasi dari tempat kerja kita atau barangkali dosen akademik gitu ya. Intinya kalau saya nggak salah itu 2 orang. Dan itu kalau di portalnya Chevening kan teman-teman nggak diminta untuk submit lebih awal kan, maksudnya itu bisa nyusul gitu loh. Kalau saya nggak salah itu kita itu masih bisa nyusul nge-submit letter of recommendation itu sampai bulan Februari, kalau nggak salah Februari atau Januari gitu ya. Pokoknya Desember teman-teman submit itu nggak ada itu pun nggak apa-apa gitu. Jadi itu masih bisa diperjuangkan lah ya gitu intinya. Nah, terkait siapa sih yang sebenarnya paling cocok untuk kita minta surat rekomendasi, yang pertama saran saya adalah ini yang saya terapkan juga di aplikasi saya ya. Jadi karena saya berpikir bahwa setiap kali daftar kampus itu juga kan butuh surat rekomendasi ya, baik akademis maupun tempat bekerja. Jadi saya gabungkan 2 orang itu adalah satu dengan background akademik, kemudian satunya itu dengan background profesional atau tempat kerja. Jadi kalau di kampus itu kan biasanya minta yang kayak beliaunya itu tahu track record kita di akademisi seperti apa gitu kan. Kemudian kalau beasiswa itu rata-rata itu minta yang kayak profesional, jadi supervisornya itu lebih profesional gitu. Nah, kemudian saya bagi itu minta jadi satu dari academician, kemudian yang kedua itu dari supervisor yang tempat saya bekerja. Jadi saya nggak bolak-balik minta gitu teman-teman. Dan itu di awal juga sudah saya state ke yang ke beliaunya gitu. Saya izin untuk menggunakan aplikasi ini atau surat rekomendasi ini untuk mendaftar ke beberapa beasiswa gitu. Jadi nggak hanya satu beasiswa, tapi juga bisa dipakai di beberapa beasiswa. Itu ya teman-teman ya. Itu tuh ada kayak nursery room gitu loh teman-teman, dan lucu banget. Saya jadi pengen part time job di sana biar tahu gimana kondisi nursery roomnya di UK. Oke lah, back ya. Nggak fokus jadinya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kalau sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, kenapa harus minta satu-satu gitu kan. Jadi itu mungkin bisa dibuat pertimbangan teman-teman bagi yang mau minta surat rekomendasi. Sekalian bilang ke dosennya atau mungkin rekan kerja bosnya di tempat kerja atau apa gitu ya. Sampaikan bahwa surat rekomendasi saya ini mungkin akan dari jenengan ini akan saya
pakai untuk beberapa kali pendaftaran beasiswa gitu. Jadi nanti mungkin biar nggak bolak-balik itu harus di state di awal, karena ya saya tahu lah ya, sebagai scholarship hunter itu kan kita itu nyoba banyak beasiswa dan nggak tahu beasiswa mana yang bisa lolos dulu gitu kan. Jadi ya udah gitu, saya bilang aja kalau kamu itu sedang di pencarian untuk cari beasiswa gitu. Itu ya. Ya dingin banget sudahan. Terus setelah itu terkait submission di aplikasi Chevening. Nah, untuk submission di aplikasi Chevening ini seperti yang tadi saya sampaikan, nggak wajib di awal. Ketika November deadline itu harus submit letter of recommendation-nya. Jadi itu bisa nyusul sampai Januari. Nah, kalau saya pribadi itu LOR-nya saya itu sudah ready sejak November. Jadi ketika saya submit esai itu sekaligus dengan letter of recommendation. Begitu teman-teman. Maaf ya, ada beberapa mulai lewat. Ini kayak orang ngapain. Ya wes kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan masih bisa nyusul nggak apa-apa, nanti teman-teman maksimalkan dulu aja di esai. Nanti dengan seiring berjalannya waktu teman-teman bisa susul itu letter of recommendation-nya. Ada lagi enggak ya yang ditanyakan biasanya tuh? Bentar, saya tak mikir. Oh ya, satu lagi. Biasanya paling sering ditanyakan sama teman-teman itu, Mbak, apa harus yang punya jabatan atau harus PNS dan lain sebagainya? Kalau di Chevening sih kayaknya enggak ya. Maksudnya enggak harus mengharuskan kamu PNS golongan berapa atau punya jabatan apa gitu, enggak. Yang penting dia itu tahu bagaimana your personality, your characteristic, sehingga dia bisa memberikan penilaian yang objektif. Dan beberapa kampus itu kita nggak input letter of recommendation-nya secara langsung gitu ya. Misalkan kayak upload PDF atau apa gitu. Beberapa itu mereka ada yang direct email ke dosennya kita gitu. Jadi mereka sendiri yang menghubungi. Jadi teman-teman cuma tinggal ngasihkan namanya siapa, posisinya dia apa, atau afiliasinya dia apa, kemudian emailnya dia apa gitu, dan university yang akan menghubungi dia sendiri gitu teman-teman. Udah ya teman-teman ya, ini sudah ngos-ngosan dan dingin banget guys. Dan ini lagi rame banget di taman karena mungkin lagi cerah ya suasananya ya. Udah demikian ya teman-teman, terima kasih, dadah, assalamualaikum.